kawan-kawan, selamat datang di channel Wimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hahaha, tidak terduga ada seorang pengkhianat. Anjing ini menggigit pemiliknya, benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul, setelah itu dia segera tertawa aneh. Para ahli dari sekte racun di sekitar pulih seketika, ketika sosok hitam itu memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wuya, apa yang kalian lakukan semua?" Ekspresi Wuya dan 4 lainnya tampak sangat buruk setelah serangan mereka sia-sia. Mata mereka ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Setelah itu tubuh mereka tiba-tiba berubah saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. "Kamu ingin melarikan diri?" Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang lembut dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewati dokter peri kecil. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkuat itu menyebabkan udara beriak sedikit. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah pada pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan keempat lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bergegas dari belakang mereka. Mereka tidak mengharapkan dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kekuatan itu, jelas dia bermaksud untuk membunuh mereka berlima di tempat. Si Bian mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan gelombang keras dari tongkatnya, 5 nyala beracun keluar dari kepala kalajengking di tongkatnya itu. Setelah itu menghalangi serangan dari dokter peri kecil. Energi sengit itu dengan keras bertabrakan di udara kosong. Asap menyebar dan 2 cahaya keabu-abuan berwarna tebal keluar dengan cara seperti kilat. Itu melewati si Bian dan akhirnya bertemu dengan 2 sesepuh yang telah berkhianat sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 teriakan yang tajam segera terdengar ketika kedua orang ini menderita pukulan berat yang tiba-tiba. Baju para sesepuh yang telah dipukul segera meledak. Darah dan daging di seluruh tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata kaget di sekitarnya. Wuya dan 2 sesepuh lainnya di samping yang telah lolos dari bencana itu melihat 2 tengkorak putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang dikejutkan oleh angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu ganas. "Hei, gadis yang kejam, taktik yang kamu gunakan adalah kejam meskipun masih sangat muda." Wajah si Bian sangat gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang gelap dan dingin. Pengkhianat akan memiliki takdir seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengkingmu memiliki pengkhianat, mungkin taktik yang kamu gunakan akan setidaknya 10 kali lebih ganas daripada taktikku. Suara dokter peri kecil acuh tak acuh saat dia berbicara. Matanya menyapu Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, aku telah memperlakukan kalian semua dengan baik. Kamu memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak disangka, kamu benar-benar mengkhianatiku," ucap dokter peri kecil dengan sangat kecewa. "Hahaha, kamu mungkin tidak menyadari, aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking dari dulu. Alasan kenapa aku bergabung dengan sekte racun terakhir kali adalah karena aku ingin bersembunyi dan mengetahui latar belakangmu.
Awalnya aku ingin menemukan peluang untuk meracunimu. Sayangnya, kamu terlalu berhati-hati. Namun itu juga bagus. Dengan si tua bercampur tangan hari ini, aku pikir kamu juga tidak akan dapat hidup di luar hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 1000 kalajengking kami di masa depan, ucap Buya. Tampaknya Lipan kemarin punya kamu. Kamu mencoba mengirim pesan kan? Xiaoyan berdiri di belakang dokter peri kecil sambil bertepuk tangan dan tertawa. Mata Buya menyusut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Matanya seram saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Jadi utusan kelabang dari tadi malam dicegat olehmu. Siapa sebenarnya kamu? Aku menyarankan kamu untuk tidak terlibat dengan masalah-masalah gerbang 10.000 kalajengkingku dan sekte racun. Jika tidak, kamu hanya akan mengundang masalah cepat atau lambat," ucap Buya. Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan ancaman tanpa arti itu. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan berkata, "Sepertinya situasi ini sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun kamu sejak lama. Bahkan jika sekte racun kamu tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari kamu," ucap Xiaoyan. Gunung tidak dapat memuat 2 harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi tuan dari kerajaan Cuyun juga. Di masa lalu mereka tidak mau mencolok karena orang tua itu melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil berisi beberapa ejekan saat dia melihat Xibian. Dia dengan dingin tertawa. "Namun bagaimana jika kamu telah mengambil 5 keping sampah? Itu semudah membalikkan telapak tangan jika leluhur ini ingin membunuh mereka. Jangan bilang kamu benar-benar dapat mengandalkan mereka," ucap dokter peri kecil. "Saat ini, jumlah elit Do Huang dari sekte racun kamu lebih rendah daripada gerbang 10.000 kalajengking kami. Si tua secara alami akan berurusan dengan kamu. Jangan berharap kamu akan benar-benar dapat campur tangan. Setelah pertempuran besar antara kamu dan si tua berakhir, para ahli dari sekte racunmu akan benar-benar dimusnahkan." Shisan di samping tertawa dalam suara gelap. Mata Xiaoyan melihat kedua pihak setelah mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan 5 ahli Do Huang, hanya ada 4 ahli Do Huang tersisa di sekte racun. Di pihak lain hampir memiliki 8 Do Huang termasuk Shisan. Jika Xiaoyan dan yang lain tidak hadir, mungkin sekte racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya dengan Xiaoyan dan Zian campur tangan, mereka bisa memblokir 4 elit Do Huang. Medusa harus menunggu ahli dari Hall of Soul yang belum mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu dia tidak akan campur tangan sampai saat yang penting. Karena kamu memiliki kepercayaan diri di gerbang 10.000 kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Doki beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya, dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kita melakukan pertukaran tergesa-gesa terakhir kali, dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, biarkan aku yang lama ini benar-benar mencobanya. Dan lihat, apa kualifikasi yang dimiliki oleh generasi muda sepertimu untuk mendominasi kerajaan Cuyun, ucap Xibian. Kilau dingin melintas di mata Xibian saat dia merasakan aura kuat dari pihak lain. Tongkat berjalannya menghantam tanah kosong, dan punggungnya yang semula membungkuk mulai diluruskan dengan perlahan. Sebuah aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang membungkuk. Akhirnya itu benar-benar menekan aura dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia tidak membuang-buang nafas saat dia menggerakkan tangannya yang lembut. Kuku jarinya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan mereka menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kukunya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Dalam sekejap, seseorang segera tahu bahwa itu mengandung racun yang sangat kuat. "Kalian harus berhati-hati," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan dengan suara yang dalam. Setelah itu dia memindahkan tubuhnya dan berubah menjadi garis buram yang melesat pada Xibian. Pada saat ini, Doki yang megah tiba-tiba muncul di langit.
Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak individu yang lemah merasakan nafas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata si Bian tampak gelap dan dingin saat dia melihat serangan dokter peri kecil lebih dahulu. Dua elit Douzong bertabrakan seperti komet di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu menyebabkan udara menjadi sangat berfluktuasi. Kilatan dingin juga melintas di mata Shishan ketika dia melihat dokter peri kecil dan Shi Bian dengan cepat bertarung. Matanya jahat saat dia melirik kembali para ahli dari sekte racun di sisi lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Semua orang dari gerbang 10.000 Kalajengking, dengarkan. Serang!" Para ahli dari gerbang 10.000 Kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah dari Shishan. Doki segera melonjak seperti air mancur. Banyak tokoh yang membawa aura dan bau amis seketika mereka menyerang di camp sekte racun dengan cara seperti kilat. Boom! Xiaoyan secara acak melemparkan telapak tangan dan mengguncang seorang elit Dowang yang meluncurkan serangan menyelinap sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Itu mengejutkan. Itu adalah Wuya dan tetua lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini tatapan yang digunakan kedua orang itu untuk melihat Xiaoyan cukup ganas. Jelas mereka sangat marah pada Xiaoyan setelah memblokir serangan menyelinap mereka sebelumnya. Karena kamu tidak mau mendengarkan saran dariku yang lama ini, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki nasib yang buruk. Wuya memberi Xiaoyan senyuman padat. Sebuah doki yang agak merah berlama-lama menutupi tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat. Itu menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiaoyan melirik acuh tak acuh pada mereka berdua dan dia tertawa. Karena kamu telah menyerahkan diri kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib yang buruk, ucap Xiaoyan. Wuya segera tertawa riang ketika dia mendengar kata-kata arogan dari Xiaoyan. Ejekan dan sikap meremehkan melintas di mata tetua Dou Huang di sisinya. Mereka bisa mengatakan Xiaoyan hanyalah bintang 1 Dou Huang. Salah satu dari mereka berada di puncak kelas Dou Huang, sementara yang lainnya adalah bintang 4 Dou Huang. Kekuatan mereka jauh melebihi tingkat pihak lain. Menurut penglihatan mereka, pemenangnya sudah bisa ditebak. Mereka tidak berpikir kekuatan Xiaoyan dapat memblokir serangan gabungan dari 5 orang sebelumnya. Sebaliknya mereka berpikir itu karena dokter peri kecil dengan diam-diam membantunya sebelumnya. Sebuah doki hijau panas berlahan merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia merajut alisnya sedikit setelah melihat sekte racun jelas berakhir pada kerugian besar. Sepertinya dia harus cepat menyelesaikan dua orang tua ini. Xiaoyan berhenti ragu-ragu karena pikiran ini terlintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Perubahan 3 api langit misterius. Sebuah seruan lembut terdengar di hati Xiaoyan dan api teratai lembut dalam tubuhnya segera mengikuti jalur pembuluh darahnya dan beredar. Kekuatan liar dan keras juga perlahan-lahan tampak keluar. Itu menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan diisi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiaoyan mengabaikan perubahan dalam ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya langsung bergetar sebelum muncul di belakang dua orang dengan cara seperti hantu. Sebuah telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Namun reaksi Wuya dan kawannya cukup cepat. Mereka dengan segera membalikan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Mereka dengan segera membalikan tubuh mereka ketika merasakan angin panas dari belakang. Segera tinju mereka yang penuh dengan doki yang kuat dengan kejam melonjak maju dan akhirnya itu bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiaoyan. Dan riak angin menyebar dan Xiaoyan mundur selangkah. Tubuh Wuya juga mengambil langkah mundur karena terguncang sementara tetua bintang 4 Dou Huang di sisinya mengambil 3-4 langkah mundur. Sebelum menstabilkan tubuhnya, wajahnya memerah. Tidak terduga dia jatuh dalam keadaan yang menyedihkan oleh orang ini yang tampaknya hanya memiliki kekuatan di sekitar 1 bintang Dou Huang. Setelah hanya pertukaran pertama,
dia benar-benar kehilangan banyak muka. Hati-hati, orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menunda dia. Begitu dia melemah, itu akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiaoyan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Do Huang itu mengangguk, tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh dan menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiaoyan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera gemetar dan bayangan tetap di tempat. Tubuhnya sudah melewati Wuya tanpa peringatan apapun dan muncul di depan tepat tetua di sampingnya. Keterkejutan muncul di hati tetua bintang 4 Do Huang itu ketika Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya. Daoqi melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar Daoqi yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiaoyan. Api hijau giok tiba-tiba naik di tubuh Xiaoyan dan menyempurnakan pilar Daoqi dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban mantra api, dia tidak akan jauh lebih lemah daripada bintang 4 Do Huang. Apalagi dia saat ini menggunakan 3 perubahan api langit misterius. Kekuatannya sudah jauh melebihi dari bintang 4 Do Huang. Bagaimana bisa serangan pihak lain itu menyakitinya sama sekali? Xiaoyan menyempurnakan pilar Daoqi dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba membungkuk ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada tetua itu. Pinggangnya dipelintir. Setelah itu, semua kekuatannya dikumpulkan di lengannya. Tangannya segera diayunkan ke depan dan dengan kasar menghantam dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu menjadi putih pucat. Sebuah erangan teredam lembut keluar dari tenggorokan tetua itu. Jelas, serangan jarak dekat mendadak dan keras itu menyebabkan dia menderita beberapa cedera setelah gagal bereaksi tepat pada waktunya. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, tetua itu mengepakkan sayap Daoqi di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun dia belum mundur. Xiaoyan dengan cepat mengikutinya seperti belatung di tulang tarsal. Dia melesat dan meluncurkan serangan berikutnya. Ledakan Oktana. Sebuah seruan dingin bergema di hati Xiaoyan saat tinjunya melanda pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya itu dipindahkan ke tubuh tetua itu. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah segar berwarna merah terang keluar dari mulut tetua itu. Namun darah segar itu baru saja meninggalkan mulutnya ketika berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan mengembuskan nafas tepat sebelum panah darah itu tiba. Secercah api hijau menghambur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asap itu dipenuhi dengan bau amis. Jelas darah cair itu mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiaoyan meninggalkan bayangan sampai 2 serangan timbal balik. Hanya setelah itu kekuatan hidup tetua Do Huang itu dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Wuya akhirnya berbalik kaget. Matanya terkejut saat dia melihat punggung Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan cepat melayang ke arah tetua Do Huang yang jatuh dari langit yang tinggi itu. Rasa dingin secara bertahap meningkat di dalam hati Wuya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Do Huang itu sudah mati di tangan Xiaoyan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu pasti bukan orang biasa-biasa saja, seperti bintang 1 Do Huang yang dia bayangkan pada umumnya. Tidak heran dia diundang oleh wanita racun langit itu. Dia memang bukan orang biasa. Xiaoyan membunuh seorang Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat yang dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan perang yang kacau itu. Keterkejutan segera muncul di mata semua orang. Sukacita dengan cepat muncul di hati mereka dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte itu memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan para ahli dari sekte racun untuk Xiaoyan benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam sekte racun. Tentu saja dibandingkan dengan orang-orang dari sekte racun,
Wajah para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking cukup buruk. Meskipun kekuatan gerbang 10.000 kalajengking kuat, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan kejatuhan seorang ahli Dou Huang. Setelah semua, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap tingkat atas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka sangat sedih. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah ahli Dou Huang dibunuh oleh Xiaoyan hanya dalam beberapa pertukaran yang singkat. Tidak ada yang pernah berpikir akan ada ahli dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiaoyan mengabaikan mata terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wuya dan dia sedikit tersenyum padanya. Wuya dengan hati-hati mengambil beberapa langkah bergegas kembali setelah melihat senyum Xiaoyan. Ekspresinya serius ketika dia menyaksikan Xiaoyan. Sebuah doki dalam tubuhnya diedarkan ke batasnya pada saat itu, dan hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan pun sedikit. Aku juga harus cepat menghabisi kamu. Xiaoyan tersenyum pada Wuya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangannya terbang, banyak bayangan muncul. Energi alam sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti perubahan rumit segel tangannya. Keterkejutan sekali lagi muncul di mata Wuya setelah merasakan fluktuasi energi alam di sekitarnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal karena telah mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan orang ini. Melihat transformasi ini, jelas orang ini menggunakan skill Dou dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pikiran ini terlintas di hati Wuya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya yang berkilau melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa mengambil spekulasi. Wajahnya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai titik ini. Dan lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Sebuah doki yang beraroma agak berangin melonjak dari tubuh Wuya. Akhirnya, doki itu dengan cepat berubah menjadi kelabang energi sepanjang 70 hingga 80 kaki saat doki menari di tangannya yang layu. Wuya menghela nafas lega setelah melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah segar yang tersebar di kelopak energi. Lipan energi dengan cepat berubah menjadi berwarna darah merah setelah darah cair dituangkan dan muncul sangat ganas. Pergi. Mata Xiaoyan tenang saat dia mengamati lipan yang ke arahnya. Namun transformasi segel tangannya tidak melambat bahkan sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangannya tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak-riak energi alam sekitarnya juga memadat saat ini. Buka segel gunung. Seruan lembut terdengar di dalam hati Xiaoyan. Cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki besarnya tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan. Segel cahaya itu melayang di udara. Sebuah fluktuasi yang kuat muncul pada saat ini ketika udara terbang ke segala arah dimanapun segel cahaya itu lewat. Itu membentuk ruang hampa. Melihat momentum segel cahaya ini tercipta, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelopak berwarna darah itu bergegas ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bung! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Mereka semua takut dilibatkan olehnya. Lipan berwarna darah gagal bertahan dan meledak keluar dalam beberapa kedipan setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Cahaya darah itu menyebar ke segala arah dan menghilang. Sebuah warna putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darahnya dimusnahkan di tangan Xiaoyan. Seteguk darah segar merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kelabang berwarna darah itu adalah semacam transformasi substansi Dou skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia tidak menyangka itu akan hancur begitu saja ketika mereka bertemu dengan serangan Xiaoyan. Segel cahaya itu mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah, seolah-olah menghancurkan rumput kering dan kayu busuk.
itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu muncul di atas kepala Buya. Setelah itu, tiba-tiba terbanting di depan banyak tatapan kaget. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.